apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalanmu yang kekal. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami akan belajar kebenaran-Mu. Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh memahami kebenaran-Mu, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom pemuda remaja Hagis Family. Halo teman-teman remaja pemuda. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, buat teman-teman yang hari-hari ini baru ngerasa punya keinginan-keinginan seperti tindik, tato, rambut gondrong, nah itu boleh gitu loh, tapi berguna enggak buat kalian. Salah satu contoh yang saya alami, dulu gondrong, punya tindik, dan penampilan yang mungkin enggak semua orang bisa menerima saya gitu. Nah, suatu saat saya harus potong rambut karena kan mau pelayanan. Ya, saya potong rambut, saya taat, belajar taat, saya rapikan, dan ternyata berefek sampai setelah saya kuliah selesai dan diterima di perusahaan yang harus berpenampilan rapi. Nah, dari situ saya baru flashback ke belakang dan ingat kalau saya taat, Tuhan tuh bukakan jalan banyak hal gitu loh. Dan dari ayat yang tadi saya bacakan, saya sudah ngalami semua, dan ternyata nggak ada efek apa-apa waktu saya potong rambut.
yang negatif buat saya, efek negatif buat saya ya. Jadi saat potong rambut, ternyata justru saat kita taat mendengarkan teguran orang, otoritas kita, entah di gereja, entah di kerjaan, di rumah, otoritas kita pada orang tua, kita dengerin, itu ada hal yang positif yang akan Tuhan bukakan buat kita. Oke? Amin. Aku Jojo, dan pada kesempatan kali ini aku bakal bercerita bersama kalian tentang ketidaktaatan. Jadi mungkin aku akan menceritakan yang paling membekas dalam diriku, yang benar-benar aku tidak boleh mengulanginya ini lagi, yang benar-benar sampai kapok, intinya sampai kapok gitu kalau bahasa kasarnya gitu. Jadi balik ke waktu aku kelas 8, itu kelas 2 SMP, itu tahun 2016. Aku itu sangat kecanduan sama game online, sangat kecanduan sama game online. Aku bisa pulang sekolah jam 2 siang itu benar-benar main game online sampai malam. Dan pengaruhnya adalah aku jam tidurku kurang. Lalu hari Minggu yang harusnya sebagai hari dimana kita beribadah, aku tidak pernah hadir karena itulah jam tidurku, jam pagi itu jam tidurku hari Minggu. Jadi aku sering bohong sama pembimbing, sama pengurus pada saat itu. Aku kadang tidak ngasih kabar aku hilang kemana, kadang aku bilangnya aku acara keluarga, padahal itu semua bohong. Dan yang kedua, selain aku kecanduan game online dan jadi bohong akan situasi yang ada, aku juga jadi lupa namanya berdoa. Kayak bahkan hal yang sederhana pun seperti doa bangun tidur, doa sebelum pergi ke sekolah atau kemanapun, atau sebelum tidur, atau ya doa, aku tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan, tidak pernah berterima kasih atas hidup yang Tuhan berikan kepadaku. Aku benar-benar kayak tanpa arah pada saat itu. Tapi begini, setiap hal-hal yang kalian lakukan pada masa lalu atau sekarang, itu pasti akan ada konsekuensinya, ada harga yang harus dibayar, mungkin 5 tahun ke depan, mungkin besok, mungkin minggu depan. Jadi harga yang aku bayar adalah, aku ini hidupnya karena aku tidak berdoa, aku hidupnya tidak tenang. Seperti aku ini bangun pagi mau kemana pun tuh rasanya gelisah, tapi nggak tahu gitu loh. Apa kegelisahan itu penyebabnya apa nggak tahu, kayaknya nggak nyaman aja gitu. Itu karena tidak berdoa. Satunya karena game online, nilai-nilaiku jadi jeblok, jadi PC ku disita, laptopku disita, semua peralatan gamingku disita oleh orang tuaku. Terus aku mulai berpikir, aku nggak bisa nih gini terus, aku harus berubah. Dan mulai saat itu juga aku bertekad untuk mengurangi jam main gameku. Lalu kedua, aku mulai rajin ke gereja. Aku tidak lupa mengucap syukur sama Tuhan. Dan yang kurasakan lega gitu. Kayak kalian tuh, misalnya nilai kalian dibilang guru, nilaimu jelek, waktu kalian dapat hasilnya ternyata 100, terus kalian mesti rasa begitu rasanya. Jadi lega banget. Kayak kalian tuh nyaman, jadi lepas semuanya. Itu kesaksian dari aku, teman-teman. Semoga memberkati teman-teman ya. Terima kasih. Di sini saya mau berbagi cerita, saya mau share apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Kejadian ini terjadi 10 tahun yang lalu waktu saya duduk di bangku kuliah. Nah, waktu itu sebagai anak laki-laki ya tentunya suka banget lah sama yang berbau game-game kayak gitu. Nah, waktu itu zaman saya masih booming banget, happening banget yang namanya Xbox 360. Xbox 360 ini baru aja launching, baru aja keluar. Nah, saya pengen banget tuh punya Xbox 360. Puji Tuhan, melalui orang tua saya dibelikan Xbox 360 itu. Karena di Jogja nih Xbox 360 belum ada, saya pesennya dari Jakarta. Nah, setelah beberapa hari paketnya datang, saya bergairah banget, excited banget, pengen buka tuh paket cepet-cepet, pengen pasang ke TV dan main tuh game gitu. Tapi ketika saya di tengah membuka, papa saya bilang, "Bil, bukanya pelan-pelan aja, jangan terburu-buru, kamu baca dulu manual booknya, jangan asal-asalan pasangnya, nanti dia rusak loh gitu." Tapi dalam hati saya, ngapain saya dengerin papa saya ngomong kayak gitu. Orang masang Xbox aja biasalah, cuman pasang, colokin ke TV, colokin listrik, beres gitu. Apalagi saat itu saya kuliahnya juga di teknik elektro yang berbau dengan elektronik gitu. Jadi bagi saya, ini perkara gampang gitu, cuman nyolokin gini aja gampang. Saya nggak dengerin papa saya nggak baca manual booknya waktu itu. Saya langsung bongkar, saya langsung pasangin ke TV, saya langsung colokin ke listrik. Dan yang terjadi adalah Xbox itu meledak saat itu. Saya kaget banget, sedih banget,
barang yang saya inginkan, saya yang tunggu-tunggu, saya dambakan, saya harus melihatnya meledak saat itu juga. Setelah saya baca manual booknya, ternyata Xbox ini masih keluaran dari Jepang, dan listrik di Jepang itu adalah 110. Di Indonesia listriknya adalah 220. Saya tahu banget karena akan hal itu karena saya kuliah juga belajar tentang elektronika, tentang hal tersebut. Tapi karena saya nggak mau saya nggak mau dengerin apa kata papa saya nggak mau nurut, saya mau maunya sendiri. Saya harus kehilangan Xbox saya harus melihat dia meledak di depan mata saya, dan itu membuat saya sedih sekali. Harus kehilangan Xbox, mana harganya juga lumayan mahal waktu saat itu, dan sudah ada di depan mata, saya inginkan dan harus meledak. Setelah beberapa waktu, kejadian itu membuat saya menjadi seorang yang lebih berhati-hati dalam melakukan apapun, dan ini berguna banget, puji Tuhan, dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya. Puji Tuhan, sekarang saya dipercayakan Tuhan untuk bekerja dalam sebuah industri perbankan, di mana di perbankan itu sangat erat sekali ya dengan namanya peraturan, dengan regulasi, dengan otoritas yang ada. Karena apabila kita nggak bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, itu akan mengakibatkan hal yang fatal. Dan itu sangat banyak peraturannya, sangat banyak regulasinya, dan itu harus diturutin semuanya. Nggak boleh kita lewat satu kali pun. Nah, dan untuk bekerja itu saya puji Tuhan, mulai kejadian itu saya belajar bahwa kita harus taat, saya harus dengerin. Nggak cuma sama orang tua saya, sekarang saya bekerja dalam otoritas saya. Terlebih lagi kita harus turut dan tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengatur semua hidup kita, dia pengen seperti apa, kita harus dengerin, kita harus turut, nggak boleh kita hidup semau-maunya sendiri, semau hidup kita, karena kita ini adalah miliknya Tuhan, dan Tuhan pasti mengerti hidup kita dan memberikan rancangan-rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Waktu itu saya mungkin kehilangan Xbox saya bisa saya cari lagi, saya bisa beli lagi dengan nabung, saya ngumpulin uang lagi, kebeli lagi Xbox-nya, bisa tergantikan. Tetapi kalau hidup kita nggak taat sama Tuhan, kita nggak dengerin apa maunya Tuhan, kita kehilangan hidup kita, itu jauh lebih fatal lagi. Untuk itu teman-teman adik-adik remaja, pemuda remaja, kita harus taat, dengar sama Tuhan, dan aku yakin pasti hidup teman-teman semua diberkati, dipakai Tuhan secara luar biasa. Sukses terus, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Pernah nggak punya pengalaman yang menggelikan diri sendiri? Saya pernah ngalami sesuatu yang menggelikan. Saya setir mobil, berhenti di lampu merah, tapi saat lampunya berubah hijau, saya nggak jalan. Sampai di klakson. Kenapa? Karena saya tertidur di dalam mobil. Saya juga pernah masuk dalam sebuah acara, harus mengantri, menunggu dipanggil. Gila, saya dipanggil saya nggak dengar, karena saya asik baca koran. Ya, saya terdistract dan saya tidak mendengar instruksi apapun. Nah, perhatian kita terhadap sebuah panggilan, perintah, nasihat akan menentukan respon dan sikap kita. Saya nggak tahu teman-teman pernah ngalami nggak menerima perintah untuk melakukan sesuatu, tapi yang dilakukan justru yang lain. Atau terima nasihat, tapi merespon dengan keliru. Suka-suka gue dong. Ada orang yang pernah berkata, ini hidupku, nggak usah kamu ngurusi hidupku. Aku bebas melakukan apa saja dengan hidupku. Maunya suka-suka lu. Pernyataan ini seringkali dilontarkan orang-orang yang merasa dia berhak penuh atas hidupnya dan tidak boleh seorang pun mencampurinya. Seolah-olah mau berkata, ini hidup gue, suka-suka gue. Pernah melihat orang seperti ini? Atau jangan-jangan ngalami? Ya, cara kerja otak manusia itu memang unik. Mudah menyerap banyak informasi sebagai pengetahuan, termasuk pengetahuan yang membutuhkan tindak lanjut untuk perbuatan.
Tetapi seringkali tindakan itu tidak segera dilakukan. Justru membangun benteng bermacam-macam alasan untuk kita tidak menindaklanjutinya. Contoh, ganti tahu harus belajar tetapi tidak melakukannya, bahkan terus menundanya sampai akhirnya benar-benar tidak belajar. Bahkan sampai otak ini bersusah payah menemukan banyak alasan untuk membenarkan sikap saya. Jika hal seperti yang tadi saya ceritakan sering terjadi dalam hidup kita, maka ada masalah. Dan kita harus belajar yang namanya ketundukan dan ketaatan. Jangan berkata suka-suka gue, suka-suka lu. Jangan. Ketundukan. Tunduk adalah sikap hati dan rasa hormat kepada otoritas. Siapa otoritas kita? Tuhan mendelegasikan otoritas itu kepada orang tua, pemerintah, gereja, dan atasan dengan maksud untuk instruksi, evaluasi, dan proteksi. Sedangkan ketaatan adalah sikap tindakan yang dilakukan karena kita memahami sebuah perintah. Tuhan pernah berkata kepada Abraham bahwa dia dan keturunannya akan menjadi sangat besar jumlahnya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Tapi Tuhan yang sama juga pernah berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu. Bayangkan jika kita jadi Abraham, kita pasti mulai berpikir, ini Tuhan atau bukan? Aku harus taat atau tidak? Kok kayaknya Tuhan pelin-pelan ini dengan firman-Nya? Pasti ada yang muncul pertanyaan seperti itu. Tapi Abraham merespon dengan sebuah ketaatan. Buktinya, Kejadian pasal 22 ayat 1-3. Saya akan membaca. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wow, Abraham terima perintah dan dia dengan begitu cepat merespon perintah itu. Pagi-pagi dia bangun, dia langsung merespon perintah itu. Dia persiapkan semua dan dia berangkat. Padahal yang harus dilakukan itu tidak mudah. Mempersembahkan Ishak anak yang dia kasihi dan yang tunggal itu untuk dipersembahkan jadi korban bakaran. Why? Kenapa Abraham bisa taat tanpa mikir lama? Kita untuk taat itu seringkali penuh pertimbangan. Tapi Abraham dengan begitu cepat mengambil keputusan. Bahkan untuk sesuatu yang besar. Kenapa? Karena dia paham dengan suara Tuhan. Kenapa dia bisa paham? Karena dia dengar-dengaran dengan penuh perhatian. Nah, penuh perhatian ini yang harus kita bangun. Kerelaan Abraham untuk taat ini sungguh-sungguh berdampak bagi iman orang percaya. Apa itu penuh perhatian? Penuh perhatian adalah sebuah kemampuan untuk berkonsentrasi secara mental, mendengarkan dengan teliti dan seksama, sehingga bisa bertindak dengan penuh pertimbangan dalam kesopanan dan kesantunan. Nah, ketaatan ini proses untuk memahami perintah dan nasihat untuk dilakukan. Bertanya bukan untuk sekedar tahu, tapi bertanya untuk taat. Mendengar bukan untuk sekedar tahu, tapi mendengar untuk taat. Ketaatan selalu dimulai dengan mendengar dengan penuh perhatian. Setelah mendengar, memiliki kerendahan hati untuk menerima arahan dari otoritas.
Dan yang ketiga, kemauan untuk menyelaraskan diri dengan nasihat atau perintah yang diterima, sehingga melahirkan sikap dan tindakan untuk menuruti perintah atau nasihat. Enggak suka-suka gue, enggak suka-suka lu, enggak. Kita seringkali mungkin berdoa, meminta hati yang taat kepada Tuhan. Itu benar. Namun jangan salah, harus menjalankan proses, mendengar dengan penuh perhatian sampai paham, menemukan cara untuk mengerjakan ketaatan itu sehingga tindakan kita bisa dimengerti oleh orang lain. Ini bentuk ketaatan itu. Pernah nggak kita berjanji kepada Tuhan di dalam doa dan komitmen-komitmen kita untuk hidup di dalam ketaatan, tapi seringkali gagal dan jatuh bangun? Pernah? Jika ini terus-menerus terjadi, gagal untuk taat, terus-menerus, maka saya mau berkata kita harus belajar lagi. Belajar memperbaiki bagaimana cara mendengar, belajar untuk rendah hati, belajar untuk memahami nasihat, belajar untuk menyelaraskan diri dengan arahan nasihat perintah itu, sehingga kita bisa menuruti arahnya itu. Wah, hati perintah dan nasihatnya itu keliru, nggak benar. Dari mana kita tahu? Ya, kita bisa tahu perintah itu benar atau tidak. Cek dengan firman Allah. Kalau ada perintah, nasihat yang tidak sesuai dengan firman Allah, saya mau berkata, jika nasihat atau perintah itu tidak sesuai dengan firman Allah, bangun hatimu untuk tetap tunduk kepada otoritasmu, tetap hormat, tetap santun, tapi tidak harus menuruti nasihat itu, karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh melawan, tidak boleh berontak. Pernah nggak diminta otoritas untuk bohong? Tolong sampaikan saya nggak ada, padahal ada. Sampaikan saya lagi sakit, padahal saya. Bagaimana kita harus bersikap? Tetap hormat, tetap santun, tapi tidak menuruti perintah itu. Jika nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan, tapi bertentangan dengan keegoisan diri kita sendiri, saya mau berkata, rendah hatilah untuk tunduk dan turutilah nasihat itu. Siapapun otoritas kita, guru, orang tua, pemerintah, gereja, majikan, atasan, saya mau berkata, praktekkan dua hal tadi, tunduk dan taat. Bagaimana kita bisa membangun telinga yang dengar-dengaran dan penuh perhatian? Jika kita dengan Tuhan, kita bisa membangunnya dengan bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman. Maka itu akan terbangun dan kita bisa mendengar suara arahan Tuhan, suara Tuhan, dan kita bisa memahaminya dan bersikap dengan benar. Kalau orang tua, saya mau berkata, jika orang tua sedang menasihati, tatap wajahnya, perhatikan wajahnya. Karena seringkali tatapan, mimik wajah berbicara lebih tajam daripada suara yang dikeluarkan. Di rumah ketika saya menasihati anak-anak, kadang saya tidak berbicara. Tapi ketika anak-anak melihat wajah saya, mimik wajah saya, mereka tahu, oh ayah boleh, oh tidak boleh. Jika hubungannya dengan pemerintah, jangan buru-buru langsung demo. Baca dulu, pahami dulu aturannya, pahami dulu redaksinya, sehingga kita bisa mengevaluasi dengan benar. Bangun relasi yang baik, sehingga kita bisa memahami maksud, sehingga kita bisa menentukan prioritas dengan benar. Saya mau berkata, ketaatan yang setengah-setengah adalah pemberontakan. Dan jika kita berontak, maka akan ada konsekuensi. Realita dari ketaatan adalah kepatuhan untuk menuruti tanpa tapi. Saya ulangi, ketaatan adalah kepatuhan untuk menuruti tanpa tapi, tanpa alasan. Tanpa alasan. Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus pribadi yang taat. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi.
Dia taat kepada Allah. Dia taat kepada orang tuanya. Tuhan Yesus juga seringkali meluruskan firman yang dipelintir oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan Yesus membuktikan ketaatannya kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus juga tunduk pada pemerintah saat itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Jika kita taat, akan ada perlindungan dan berkat. Tapi jika kita tidak taat, akan ada konsekuensi yang lebih besar. Contoh masa pandemi ini, kita tidak taat prokes, maka sesungguhnya kita sedang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kalau kita tidak taat, ada harga juga yang harus dibayar, ada konsekuensi yang harus dibayar. Untuk taat, kita harus memenangkan keegoisan diri. Dan jika kita tidak taat, akan ada kerugian. Tunduk dan taat selalu berdampingan dengan kejujuran dan integritas. Teman-teman, yuk bangun fellowship kita dengan penuh perhatian yang melahirkan ketundukan dan ketaatan. Dalam proses menjadi murid Kristus, dua hal ini, tunduk dan taat, itu proses tanpa henti yang akan terjadi terus menerus. Sebab itu, yuk bangun tindakan ketaatan yang selalu dimulai dari rasa hormat untuk mendengar dengan penuh perhatian sehingga kita bisa memahami perintah dan nasihat dan mau menyesuaikan diri untuk menuruti nasihat dan perintah di dalam kesantunan. Jangan suka-suka gue, jangan suka-suka lu, tapi mari belajar penuh perhatian untuk tunduk dan taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami buat firman sudah kami dengar. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Allah yang mau belajar untuk mendengar dengan penuh perhatian sehingga kami memahami apa yang diperintahkan kepada kami dan kami bisa menyesuaikan diri untuk kami tunduk dan taat. Mampukan kami untuk mengerjakannya di setiap sisi hidup kami, di sekolah, di rumah, dalam studi, dalam bermasyarakat, dalam bergereja. Mampukan kami menjadi anak pemuda remaja yang tidak suka-suka gue, yang tidak suka-suka lu, tetapi sungguh kami menjadi anak-anak pemuda remaja yang taat. Terima kasih Tuhan, jadikan firman yang kami dengar menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Terpuji Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami akan menerima berkat yang turun dari tangan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan, perlindungan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kami, membela kami mulai hari ini sampai Maranatha. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.